Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Faqala Syaikh al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi bi asrafi darin amin. Faslun al-bab al-awwal fi fadli al-alim wal ulama wa fadli ta'limi wa ta'allumi. Pembahasan kita di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang ditulis oleh Al-Imah Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, Ki Hasyim Asy'ari, Jombang. Ini ulama di Jawa ya. Dan ini kitab sudah dikaji di mana-mana. Kemudian juga Habib Umar juga mengkajinya kitab ini. Yang akhirnya kita bertabaruk, kita niru-niru mereka, dan yang intinya semoga kita bisa mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Kemudian bab kita masih di dalam bab pertama, yaitu babul awal, di dalam keutamaan orang ilmu, keutamaan ulama, keutamaan mengajarkan ilmu, mempelajari ilmu, dan keutamaan mengajarkan ilmu. Sampai ke pembahasan waqala Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu, la yazalur rajulu aliman ma talabal ilma fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahila. Ini ya, dihafal ya. Qala Ibnul Mubarak berkata, siapa? Ini fa'ilnya qala. Siapa yang berkata? Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu, semoga beliau diridhai oleh Allah. Apa kata beliau? La yazalu, selalulah ar-rajulu, seseorang itu, aliman, dikatakan oleh orang yang alim, ma talabal ilma, kalau dia masih mau mencari ilmu. Jadi orang alim dikatakan alim kalau dia tetap berstatus talabul ilm ya, dia tetap masih mencari gitu ya, masih mau belajar ya, masih mau mengambil manfaat dari orang lain. Ilmu yang enggak dia ketahui, ketika ada orang ngasih tahu pada dia, dia mau mengambilnya. Nah, gitu. Jadi orang itu dikatakan pelajar ilmu, dikatakan aliman, orang yang alim, ma talabal ilma, selama dia masih mencari ilmu, gitu ya. Selama dia masih berstatus pencari ilmu. Makanya yang kemarin kita sebutkan tuh Al-Imam Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki ya, beliau ini mengatakan maziltu taliban, kata beliau, saya ini tetap masih jadi murid, talib, masih berstatus pelajar ilmu, walaupun beliau ini sudah alim yang luar biasa, ibarat muridnya seandunya gitu ya, muridnya seandunya, Indonesia, pokoknya di belahan dunia muridnya beliau ini ada di mana-mana, janda ulama semua. Nah, tapi beliau tetap mengatakan maziltu taliban, aku tetap masih menjadi pelajar ilmu. Nah, gitu. Apalagi yang belum yang masih ilmunya sedikit. Nah, maka kita nanti kalau sudah pulang ke rumah, tetap kita ini harus tidak boleh nawa itu berhenti, nyambung ke guru lah, paling tidak sebulan sekali gitu ya, seminggu sekali. Ada banyak kalau kita mau cari ya, nanti misal kita keluar yang di Malang terutama ya, ada pengajiannya Habib Muhammad, bos di mana tempat ada Baran lo ada ya, Baran tuh 2 kali, bos di mana-mana ada ya. Paling tidak sebulan sekali ada Ahad Pon misal gitu. Jadi biar nyambung, biar tetap kita ini berstatus talabul ilm. Atau kalau memang jauh, mungkin di luar kota, susah untuk datang ya, kita belajar di sana. Tapi sekali lagi harus cari guru yang tepat, yang sama dengan akidah kita, yang kalau bisa sejalan dengan guru kita. Nah, gitu. Dan harus tanya siapa nanti kalau saya di sana, kalau saya sudah pulang, saya harus kemana, begitu.
Nanti biar diarahkan oleh gurunya. Nanti belajar ke sini begitu. Tidak boleh ada kata-kata saya mari, enggak ada. Kalau dia mengatakan mari, berarti dia bukan orang alim, berarti dia orang bodoh. Nah, kemarin ini terusannya, fa idza dhanna annahu qad alim, kalau dia menyangka, mengira annahu qad alima, bahwa dia sudah alim, apa tandanya kalau dia menyangka alim? Leren belajar, berhenti belajar, itu berarti apa namanya? Tandanya kalau dia alim, dia merasa alim, tandanya dia sudah tidak belajar lagi. Ya, banyak dari kita kadang-kadang kak ngaji, kak sempat. Ya, nggak sempat dengan apa? Nggak sempat dengan kerja, misalkan ya. Oke lah kerja, cuma harus sekali lagi kerja itu sama sekali sedikit pun tidak ada pengaruh dari rezeki tadi, nggak ada pengaruh. Rezeki sendiri, kerja sendiri. Allah itu tidak bisa diatur ya. Nanti kalau ndak kerja ndak bakal dapat rezeki loh. Memang ente Tuhan, gitu ya. Jadi rezeki dengan kerja itu nggak ada hubungannya sebenarnya. Ya. Kalau dihubungkan maka dia bakal susah seumur hidup. Sampai dia merubah mindset pikirannya bahwa rezeki dengan kerja tidak ada hubungannya. Kalau gitu kita ndak kerja loh, ndak. Jangan salah paham. Kita kerja itu bukan sebenarnya ya, orang kerja itu asal bukan cari rezeki. Kenapa? Karena rezeki itu sudah ada. Ya. Betul kan? Kalau gitu ya. Kalau rezeki itu tergantung kerja, kalau laba-laba mesti dia tidak bakal dapat rezeki. Laba-laba tidak kerja. Ya, paling bikin rumah, bismillah, duduk dah, diam. Ya, cecak itu paling sulit cari rezekinya. Cuma karena rezeki sudah dibagi, hatta cecak ini rezekinya ya ono tiap malam mesti makan. Kan tidak masuk akal cecak. Cecak itu makannya apa? Makanannya nyamuk, binatang yang terbang. Bayangkan. Cecak itu makanan binatang-binatang yang punya sayap berterbang. Sedangkan cecak tidak bisa terbang. Wah, dia kerjaannya mesti nempel di tembok. Ya opo? Lek dia mencolot gitu ya. Nguber nyamuk mati dia. Buktinya ndak, nyamuk dengan senang hati cecaknya mangap masuk sendiri. Ya. Ono laron masuk sendiri. Rezekinya coba bayangkan ya. Ya. Berarti kan mereka ndak kerja kok. Lah itu cari kata loh. Iya carinya kan enggak normal gitu ya. Carinya tuh enggak normal. Lalu yang dicari binatang yang yang diburu binatang yang bersayap bisa terbang, mencolot kemana-mana bisa tanpa lah. Terus yang nyari dia harus merayap di tembok. Tapi karena sudah takdirnya ya apa sudah waktunya makan, nyamuk datang, cukup mangap sudah masuk sendiri. Lah ya nih. Cukup mentok sudah ya. Coba ente perhatikan. Gole ono cecak, tunggu ono semalam, dia mesti makan. Mesti ono nyamuk sing masuk ke mulutnya. Kenapa? Allah sedang ngatur. Ya. Allah sedang ngatur. Makanya orang yang hidupnya susah itu ya, hatta kerjanya soro, karena mereka pikirannya itu menganggap bahwa kerjaan itulah yang mendatangkan rezeki. Gitu. Sehingga harus sengsara. Kapan sengsara mesti dapat banyak, iya. Kenyataannya di dunia ini sebenarnya orang yang lebih jauh dari kerjaan lebih banyak uangnya. Ya. Anak bahasa kemarin ya. Orang yang lebih jauh dari kerjaan justru lebih banyak uangnya. Tukang bangunan yang udah lolo sama tukangnya dekat enggak dengan kerjaan? Dekat. Dengan catoe dekat, dengan pajul dekat. Sehari dapat berapa? Mentok 100.000. Mandor jauh enggak dari kerjaan? Mandor tuh jauh enggak dari kerjaan? Jauh, mandor ndelok tok. Ya kan?
Mandor tuh gak kerja, ndelok tok. Kerja, ngono tok. Ya. Bayarannya mandor sama kuli banyak mandor. Tapi mandor seero kerjaan. Ada yang lebih banyak lagi uangnya. Apa? Hah? Direktur. Apa bosnya itu? Manajernya. Ya, manajer atau apa ya? Kalau perusahaan itu yang punya itu, direkturnya ya. Paling nggak tahu sama sekali kerjanya. Paling meroroe laporan tok. Tapi uangnya paling banyak. Ya, tapi kita enggak gitu. Maksudnya kalau secara akal begitu rezeki itu, ya. Makanya kita ini sekali lagi belajar ilmu ini, mumpung maksud Anda itu bukan kita enggak boleh kerja enggak. Kita ini keyakinan kita ini sekarang mulai dibangun. Ya. Jangan sampai ada pikiran pokok saya harus kerja, jangan. Sudah ente hidup bus jalan sudah. Taklimo yang ikhlas untuk rezeki is Allah sudah. Belajar Allah. Ya kan? Kan kita sekarang Allah kan? Allah ke Allah ya gak kerja ente. Tetap sehari ya tetap makan kan gitu. Ya, makan kan tiap hari? Ya makan. Ya, makanya belajar Allah. Ya ini bukti juga kalau rezeki kita itu dijamin Allah. Lah nanti sekali lagi yang jamin sekarang sama yang jamin nanti 10 tahun lagi kalau kita sudah dewasa podo. Allah satu. Ya. Sekarang tidak dijamin kan? Gak kerja iso mangan. Yang jamin siapa? Allah. Nanti 10 tahun lagi kalau ente keluar yang jamin siapa? Allah, pada Allah satu Allah. Ya, makanya sekarang harus dirubah. Maksudnya apa? Jangan seperti orang luar tadi itu harus usaha. Iya usaha oke. Cuma kalau orang pintar, usaha itu bukan demi untuk cari itu. Ya. Kalau itu yang dicari maka nanti hasilnya sedikit. Dan dia bakal susah kalau enggak mendapatkannya. Orang yang pandai itu ketika dia mencari enggak niat mencari yang dicari. Tapi diniati dengan niat lain. Seperti orang ngajar ya, orang ngajar. Orang ngajar itu orang kerja kuli bangunan misalkan. Kan dia bangun rumah. Yang dibangun rumahnya siapa? Omeh wong, ya masa omeh hantu. Omeh wong. Nah, kalau dia pintar, dia ndak niati mencari uangnya. Dia niati cari uang, enggak cari uang tetap dapat bayaran. Ya. Dia niati dengan niat yang lain. Pahalanya double. Apa? Niat bangun no omeh wong. Nah, gitu ya. Ini umat Nabi, tak bangun no omai. Berarti enggak ada bayaran. Wis Allah sudah. Tapi ya dalam hatinya itu tetap dapat. Itu tetap dapat. Cuma kan enggak diniati itu. Ya mungkin awalnya dia enggak ya. Awalnya mungkin cuma belajar sedikit demi sedikit. Ya, niat bantu orang dengan sesuai dengan keahliannya. Yang jadi dokter bukan niat cari uang. Niat bantu orang yang sakit karena dia yang niat ini adalah jadi anugerah Allah, saya jadi dokter berarti saya harus bekerja untuk melayani orang. Urusan uang nanti tetap bakal dapat. Begitu. Ya. Kan dapat dua kan? Kalau dia cari uangnya enggak dapat nilai bantuan tadi. Ya, kan dapat dua kan? Dan bisa jadi lebih banyak nanti Allah Ta'ala. Ya. Lebih banyak. Ya kan? Gitu. Kok sana tadi? Jadi maksud kita itu kalau kita belajar ilmu enggak usah mikir lain gitu ya, harus ya. Apalagi belajar ilmu ini sekali lagi rezekinya dijamin oleh Allah SWT. Balik ke nanti, ini terlalu panjang ya. La yazalu rajul aliman, selalulah orang tadi itu masih tetap dikatakan pelajar ilmu, dikatakan orang yang alim, berstatus alim, dikatakan oleh orang alim. Indaman, indallah otomatis, ya kan? Indanas yang pasti, indanas ya, indallah yang pasti juga. Kalau dia masih ma talabul ilma, kalau dia masih mencari ilmu. Tapi kalau dia sudah putus cari ilmu, maka dia hakikatnya bukan orang alim tapi orang bodoh.
Fa idza dhanna anna qad alima faqad jahila. Kalau dia mengira bahwa dia sudah alim, maka dia bodoh. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena ilmu itu enggak ada totoknya. Ya. Sealim apapun itu ilmu itu sedikit. Jadi kita ini misalkan setiap hembusan nafas kita tidak berhenti cari ilmu sampai mati, tetap ilmu kita itu satu tetes. Ibarat ilmu itu seperti lautan, kita coba ngambil satu tetes. Jadi dicari ya apapun tetap sedikit. Nah gitu ya. Jadi nggak ada totongnya, nggak ada istilah berhenti belajar, nggak ada. Gitu ya. Jadi kita sekali lagi kalau sudah pulang misalkan tetap cari ilmu. Ya. Hatta bekerja pun tetap cari ilmu. Ya, kalau perlu ya tadi itu ya kerjanya dipersedikit. Dipersedikit kerjanya, doa yang banyak. Ya gitu ya. Kita ini harus pintar. Ya. Dipersedikit usahanya, tapi doa yang banyak. Apa doanya banyak sekali. Ada doa Sayyidina Hasan ada dibaca ya. Ada doa apa? Tasbihnya malaikat ya, tasbihnya malaikat yang sebelum subuh, subhanallah bihamdi, subhanallahiladzim, astagfirullah 100 kali itu dibaca. Mulai sekarang itu senjata untuk kita. Ya, orang-orang salaf dulu menyebutkan tasbih ini adalah wiritan untuk bayar utang katanya. Karena orang kalau punya utang bayar ini mesti mudah untuk mendapatkan jalan keluar untuk bisa nyauri. Boy opo caranya Allah Ta'ala yang tahu gitu ya. Yang penting sudah baca. Orang-orang salaf kita, guru-guru kita dulu seperti itu ya, banyak. Walhasil doa-doa untuk melancarkan diri itu banyak ya. Cari ilmunya yang banyak gitu ya. Jadi sekali lagi ya, ini balik lagi, sangat keliru sekali kalau orang pelajari ilmu berhenti untuk kerja terus ilmunya ditinggalkan, pelajari ilmunya ditinggalkan. Kenapa? Karena justru dengan belajar ilmu itulah rezeki akan datang sendiri ya. Yang balik lagi ke masalah kemarin, karena Allah menjamin rezeki itu li talibul ilmi, pada pelajari ilmu dengan jaminan yang khusus ya. Satu bab saja dipelajari, razaqahullahu min haitsu la yahtasib, hafal kabeh, tinggal iya bondak praktek gitu ya. Nah, kok gak ya pokok ikhlasnya udah. Ya mungkin kurang ikhlas tadi gitu ya. Yes, ikhlas, belajar nata niat, belajar nata pikiran kita ini. Ya. Kemudian waqala Waqi, berkata Syekh Waqi ini gurunya Imam Syafi'i, ya Syekh Waqi. Kata beliau, la yakunu ar-rajulu aliman hatta yasma' mimman huwa asannu minhu wa mimman huwa misluh wa mimman huwa dunahu. Nah, ini ya. Wa qala Waqi, berkata Syekh Waqi, tidaklah seseorang itu dikatakan aliman, orang yang alim, walaupun dia ini punya ilmu ya. Tidak dikatakan orang alim hatta yasma, sehingga sampai dia ini mendengarkan dari orang yang huwa asanu. Cek dulu. Sehingga dia mau mendengarkan dari orang yang lebih tua daripada dia. Asan itu sinun, sinun itu umur, maksudnya yang umurnya lebih tua. Dia mau mendengarkan ilmu dari orang yang lebih tua. Ini biasa ini. Ya, biasanya orang seperti itu. Biasanya orang kalau ada guru itu mesti yang dicari yang lebih tua. Ya. Wa mimman huwa misluh, dan mau mendengarkan dari orang yang seumur dengan dia. Nah, ini juga ini roto abot. Biasanya konco dewe gitu. Ya. Makanya kalau kita belajar ilmu, kalau bisa cari yang lebih tua, karena biar lebih menghormati. Yang gak enak tuh kalau kita ini mondok punya kiai
kiai kita opo cari dia otomatis. Ternyata kiainya misalkan ya nyuruh anaknya ngajar, masih kecil misalkan. Kita sudah dewasa. Kan kadang-kadang rotok ngeremehno kan. Sik cilik, gitu ya. Sik enom. Oh, sik seumuran dengan saya kok ini. Sik kanca dhewe lho biyen iki SD-ne padha kok, gitu ya. SD-ne padha iki apa? Dia dulu SD apa namanya? Main bersama. Loh, kok sekarang kok jadi guru saya? Ya apa ini? Nah gitu. Ini tantangan berat ini. Terus kalau terjadi semacam itu ya sudah, kita pasrah sudah. Lagian, ini masuk ini. Kalau dia tidak mau seperti itu berarti dia bukan orang alim. Nah gitu ya. Wa mimman huwa misluh, dan dari orang yang semisal dengan dia, yang seumuran maksudnya gitu. Ini lumayan berat. Ada yang lebih berat lagi. Apa? Wa mimman huwa dunahu. Dari orang yang lebih muda dari dia. Dari orang yang lebih kecil dari dia. Misalnya siapa nih? Hasan, siapa namanya nih? Hasan, misal ya, dia pintar misal. Moro sama Habib Asad kon ngajar. Kira-kira itu ya apa nih? Ya bener. Ya apa? Bayangan kita ya apa? Nanti kan kalau ngaji ke Habib kan khusyuk kan. Terus kayak Rasul gitu ya, bayang kita ya. Takzimnya, misal gurunya dia. Ya, kalau kita milih bukan dia, misal kalau kita suruh milih, kalau kita milih dewe enggak mungkin gitu ya. Oh, kayak narak ya apa cilik. Misal guru kita yang nyuruh ya apa misalkan? Kita di sini misalkan pasrah kepada Habib kan otomatis. Opo cari Habib. Nah, karena guru kita. Lah Habib nyuruh dia. Ente ngajar. Kira-kira semana ya apa nih? Ya, sing sak kelas saya rotok kojo dhewe. Kakak kelasnya rotok lagi. Apa mana sing ngurusi pengurus misalkan ya. Waduh tambah lagi. Ya. Halah gitu. Ini kalau sudah begitu ini gagal sudah. Ya, udah masuk ini. Oh ya. Seseorang itu tidaklah menjadi seorang alim, tidak dikatakan seorang alim yang beneran sehingga dia mau mendengarkan dari orang yang lebih tua dan mau mendengarkan dari orang yang seumur dan juga mau mendengarkan atau ngambil ilmu dari orang yang lebih muda dari dia. Oh ya ini. Nah, ini apa namanya? Perang nafsu ini. Ya, misal coba ya cocok nanti hati kita rusak misalkan ya. Ya. Makanya sekali lagi ini sangat berat sekali, makanya nanti kalau kita misal kalau kita cari guru di luar, cari guru ini sebenarnya gampangnya tuh carilah guru yang kita siap untuk menghormati. Ya. Kalau kita tidak siap untuk menghormati dia, maka nggak usah dijadikan dia guru. Kenapa? Tidak bakal berkah. Kalau kita punya guru banyak, satu tidak memberkahi, yang lain ini jadi gagal kabeh. Ibarat guru ini bangunan rumah kita, ya. Jadi guru kita banyak, itu ibarat rumah kita semuanya. Yang ngayomi kita, yang naungi kita. Ada bagian temboknya, ada bagian pilarnya. Kita sia-siakan satu pilar atau temboknya, kita sia-siakan satu pintu, kita sia-siakan, gak direken ya nanti makan rayap roboh kabeh. Ya, satu guru kita nggak menghormatinya, yang lainnya gagal kabeh. Oh ya, hati-hati. Makanya kita sering katakan tuh, kita hati-hati dengan guru yang kita di kampung. Ya, kita ini di kampung punya guru, kalau liburan tuh harus diperhatikan. Jangan mentang-mentang kita sudah naik pangkat, sudah guru kita sudah kita sudah belajar di atas. Dulu kita hanya belajar Iqra, alif ba ta sa ya. Jahaho gitu ya. Kalau dulu ya. Terus setelah itu kita belajar jurumiyah, al-kalamu wal labdu. Yang itu kita remehkan, entek jurumiyahnya enggak ada. Ya. Enggak berkah, sudah hilang. Kalau kita ingin berkah harus robah sikap kita, hormati dia. Kita tidak menghormati semua, hatta wali kutub yang atas gurunya, entek, enggak ada nilainya. Ya. Cak Min gitu ya.
Palik sopo mungkin yang dulu ngajar di kampung, guru TBK, ya, guru musola itu kan banyak kan dulu kita ngaji di sana kan. Palik sopo, cak sopo, gitu ya. Itu yang ngajari alif ba ta sa. Kita hilangkan satu, kita remehkan satu, kita ndak anggap dia guru kita ndak mengagungkan dia. Hatta gurunya wali kutub, hatta Nabi Khidir gurunya enggak manfaat, enggak manfaat. Jadi guru itu mulai awal sampai akhir siapapun dia gurunya harus kita hormati. Baru, ya, loh ya apa? Iya memang harus seperti itu. Ya. Jangan khawatir kalau kita menghormati mereka semua, jangan khawatir kita bakal dibalas oleh Allah, akan dihormati oleh orang selain kita. Kalau kita menghormati guru kita, otomatis kalau kita punya murid, kita bakal dihormati oleh murid kita. Itu sudah hukum alam, sudah hukum balas membalas. Kalau manfa'ala fu'il, ya, siapa yang berbuat maka akan dibuat. Kalau kita tidak berbuat ya enggak dibuat. Kalau kita ngerusak ya kita dirusak. Dan sekali lagi yang sering kita sebutkan, guru yang awal alif ba ta sa, ya, itu aslinya guru utama itu. Ibarat ente ondo, tahu ondo ya ente? Ondo ya bahasanya. Ondo pring gitu lah. Orang kalau buat ondo, kira-kira bongkotan tuh taruh di mana? Taruh di bawah, enggak ada, bongkotan taruh di atas. Ya, berarti menandakan yang paling kuat itu paling atas, paling bawah? Paling bawah. Ya guru alif ba ta sa itu yang paling kuat. Ente hilangkan itu, bongkatannya hilang. Hatta wali kutub di atas ente goyang kabeh. Ya. Suul khotimah pasti. Nah, itu hati-hati, ya hati-hati. Bukan kita remehkan, enggak, semua kita muliakan. Terutama yang awal kita harus hormati. Ya. Kalau hari raya paranono gitu ya. Ojo kita ke guru kita yang lain toh, yang imamahan, wah yang masya Allah siapa Syekh fulan kita parani. Guru ini di samping rumahnya enggak direken. Ya. Lewat aja sepeda motor enggak noleh. Ada seperti itu. Kadang ngegas ada gurunya di sampingnya. Enggak ngereken kadang-kadang. Guru kayak belok. Ya apa ini? Ada kadang-kadang seperti itu. Kalau ada seperti itu, naudzubillah. Ya sekali lagi ini harus dianukan. Hatta wali kutub, hatta Nabi Khidir lah gurunya yang atas. Ngeremehkan itu, entek, enggak ada. Alif ba ta sa-nya huruf hijaiyahnya enggak berkah ya apa nih? Padahal dari atas hatta nanti baca ihya, baca opo lah, baca minhat kitab yang besar-besar, ya berasal dari abatasa itu. Lah ya apa deh? Ya. Kok abatasanya dirusak? Ya rusak kabeh. Oh ya. Ente baca ihya, apakah ngilangno alif? Ya enggak, tetap alif tetap ada dua. Makanya guru alif itu tetap dapat pahala. Ente ya kita ngaji gini nih sekarang. Jangan kira yang dapat pahala kita atau enggak. Guru kita di kampung sekarang sedang leha-leha duduk, tadi kerja siang terus sekarang duduk gitu ya santai-santai. Kita baca dapat pahala. Yang ngajari ta alif ba itu ya huruf hijaiyah, dapat pahala mereka. Ya. Mereka dapat pahala, dapat kiriman pahala, alhamdulillah, masya Allah. Orang tua kita dapat pahala karena yang biaya kita, yang nyuruh kita dapat. Ya. Begitu. Jangan sampai ya meremehkan itu. Wa mimman huwa dunah, orang yang lebih rendah, yang lebih bawah itu dan mau itu ya, bisa mau mendengarkan, mau mengambil dari orang yang lebih rendah dari dia. Kemudian berikutnya waqala Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu, al-ajaibu 'amah fi akhir zaman, a'am wa fi akhir zaman, a'am wan nawaib tamah fi amriddin atam wan nawaib tamah wa fi amriddin atam. Saya ulangi ya, al-ajaibu 'amah wa fi akhir zamanu a'am wan nawaib tamah wa fi amriddin atammu wal masaibu 'azimah wa mautul ulama a'zam wa annal alim hayatuhu rahmah lil ummah wa mautuhu fil islami sulmah.
keajaiban, keanehan-keanehan itu di akhir zaman, keanehan-keanehan ini zamannya beliau nih ya. Zamannya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan keajaiban, keanehan-keanehan itu sudah banyak, sudah merata zaman itu. Terus kata beliau, wa fi akhir zaman akhir zaman lebih lebih luas lagi, lebih umum lagi, lebih merata. Wan nawaib tamah, dan bencana yang menimpa manusia itu tamatun. Tamah itu sudah banyak. Tamah. Wa fi amri dini atom, dan di dalam urusan agama lebih banyak lagi. Nah, dia. Dalam urusan agama lebih banyak lagi musibah itu. Terus musibah yang di dalam urusan agama itu yang banyak tadi, yang paling besar ini juga masalah agama. Yang paling besar musibah yang terjadi ini yang juga di dalam urusan agama, paling besarnya musibah katanya wal masaib azimah wa mautul ulama azam. Dan musibah dan musibah itu besar, musibahnya itu besar, dan meninggalnya ulama itu lebih besar lagi. Jadi musibah paling besar maksudnya adalah meninggalnya ulama. Karena kalau ulama sudah meninggal berarti ilmunya akan dicabut juga, ya bukan berarti ilmunya merata, kecuali dia ada yang mewarisi, tapi tetap ya tidak sehebat ulamanya tadi dengan muridnya, masih lebih hebat gurunya, hebat seperti itu. Wa annal alim hayatu rahmalil ummah, dan sesungguhnya orang alim itu, orang berilmu itu hayatuhu, kehidupannya itu rahmah lil ummah, rahmah untuk umat. Kehidupan orang alim itu rahmah untuk umat, kasih sayang untuk umat. Dari mana kasih sayangnya? Ya nanti kalau ada sesuatu masalah mesti larinya ke orang alim. Ya, ada masalah ini itu mesti ke orang alim. Ya. Bukan ke pemerintah ya, bukan ke pemerintah. Mesti ke orang alim. Sumpah ke orang alim. Wa mautu fil islami sulmah, dan meninggalnya ulama fil islami, di dalam Islam itu sulmah. Sulmah itu adalah cacat, kekurangan. Berarti kalau ada orang alim meninggal berarti sudah ada cacat dalam Islam. Nah, gitu ya. Kemudian ini terakhir ini. Wa fi sahihain, di dalam di dalam sahihain berarti kalau di dalam ilmu hadis namanya dari dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, sahihain. Dua sahih, ay sahih Bukhari wa Muslim. Ini hadis ini. An Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, semoga diridhai oleh Allah keduanya, qala, mengatakan beliau, sami'tu Rasulullah, kata Amr bin As, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini innallaha, sesungguhnya Allah itu, ada inna ya, ada inna berarti innallaha. Kalau ada innallah, inna mesti setelahnya dinasab pakai fathah, innallaha. Allahu, tapi innallaha. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yakbidul ilma, tidaklah mencabut ilmu, atau tidak mengambil ya, tidak mengambil ilmu. Intizaan, dengan mencabutnya, yanza'ahu minan nas, Allah mencabut dari manusia. Allah itu tidaklah mengambil ilmu dengan cara mencabut dari manusia. Murmur orang bodoh, enggak ya. Jadi sekarang kita belajar ilmu sama Allah dicabut, enggak begitu ya. Terus bagaimana caranya Allah mencabut ilmu itu? Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama, Allah mengambil ilmu dengan cara mengambil ulama, dimatikan ulama tadi, orang alim tadi dimatikan. Itu caranya Allah mengambil ilmu. Berarti kalau masih ada ulama berarti masih ada ilmu, gitu ya. Hatta idza lam yabqa alimun, sampai nanti tidak ada seorang alim pun yang tersisa.
lam yabqa, sampai idza apabila lam yabqa tidak tersisa alimun seorang yang alim, maka ittakhadhan nasu, manusia itu akan mengambil ru'usan juhala, pemimpin yang bodoh. Jadi kalau sudah tidak ada orang yang alim, maka manusia akan mengangkat pemimpin yang bodoh. Maka hati-hati. Oleh karena itu kita harus semangati, ya. Sekarang ini orang alim sudah banyak yang meninggal. Kalau dulu banyak ya, zaman Habib Alwi banyak kiai-kiai sepuh, ya, kiai-kiai yang punya karomah banyak. Sekarang sudah jarang. Nah, nanti akhir zaman tambah jarang lagi. Lah, kalau kita tidak punya perhatian, kita tidak ada yang punya perhatian untuk meneruskan cari ilmu, nanti apa? Nanti bodoh semua umat. Nah, kita nanti tidak tanggung jawab, yang punya kesempatan kok berhenti, gitu ya. Nah, jadi cari ilmu ini harus sampai mentok, ya, biar kita nanti bisa punya ilmu. Nanti kalau ada sesuatu bisa menyelesaikan masalahnya umat tadi. Kalau enggak, nanti yang menyelesaikan orang bodoh hasil akhirnya. Maka kata Nabi ini, fasa'alu fa'aftau bighairi ilmin, sehingga mereka ulama, atau ini kembali ke su'ilu ya, fasu'ilu, maka mereka ditanya. Orang yang bodoh-bodoh tadi fasu'ilu, mereka ditanya, fa'aftau, mereka sehingga ketika ditanya mereka berfatwa, berdalil bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu, karena bodoh. Sekarang sudah mulai banyak, kalau kita buka di HP itu ya, banyak orang berfatwa bahkan tanpa ilmu. Enggak ada ceritanya, enggak ada ini orang dari mana, mondoknya di mana, belajar dari mana, langsung dia beri fatwa. Wah, kadang-kadang banyak ngikut. Nah, ini hati-hati. Fa'aftau, maka mereka berfatwa bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu, sehingga fadallu, sehingga mereka tersesat. Ulama tadi tersesat, wa adallu, dan menyesatkan. Nah, ya. Jadi dia sudah tersesat dan menyesatkan karena ditanya dengan tanpa ilmu tadi. Wes dia tidak tahu tersesat, malah menyesatkan lagi. Ini nanti yang terjadi di akhir zaman kalau sudah ulama banyak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedikit, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.